ya dengan basis data, dengan data yang kita simpan di dalam spreadsheet tadi, maka kita butuh tempat penyimpanan yang lebih powerful ya. Nah, kita simpan di dalam basis data. Nah, salah satu tujuannya atau kemampuan basis data yang jadi pertimbangan untuk digunakan adalah kemampuan untuk menyimpannya. Oke, kemampuan untuk menyimpannya, kemampuan atau jumlah data yang bisa disimpan. Nah, terus kemudian ini dari sisi kemampuannya tadi ya. Nah, ini history database system ada first generation, ada second generation, ada third generation. Kalau untuk first generation ya, misalnya tadi ini contohnya yang first generation. Misalnya ini contoh, ini yang contoh first generation misalnya, satu. Atau Anda bisa menyimpan di dalam sebuah file. Kalau misalnya kita menyimpan di dalam kemarin Anda membuat aplikasi dengan menggunakan Java, misalnya dengan NetBeans Anda menyimpannya dalam file XML atau JSON, tapi itu sebenarnya tidak first generation ya. Tapi itu menyimpan dalam tempat penyimpanan yang lebih sederhana. Gitu ya. Terus kemudian ini yang second generation. Ya. Nah, nanti yang contohnya yang third generation gimana? Kalau pada saat second generation, itu data relatif terstruktur. Misalnya data terstruktur itu datanya punya format tertentu. Jadi misalnya ini, name, nama, name-nya 123, namanya Joko. Name-nya 135, namanya Yuda. Nah, ini datanya terstruktur. Nah, yang second generation itu relatif pada saat itu belum banyak data yang sifatnya tidak terstruktur. Contoh data yang tidak terstruktur itu misalnya data tentang post di FB, post di Facebook, kemudian post di Twitter, atau tulisan-tulisan yang ada di Facebook maupun Twitter atau Instagram. Misalnya foto di Instagram, atau video di YouTube. Nah, data-data tersebut kan data-data yang sebenarnya data-data yang sifatnya tidak terstruktur ya. Nah, ketika ada tipe-tipe data yang seperti itu, maka kita butuh ruang penyimpanan yang lebih dinamis. Kita butuh ruang penyimpanan yang lebih yang lebih dinamis lagi, sehingga kita memerlukan teknologi baru untuk penyimpanan data. Maka ada third generation, yaitu menyimpan data dalam bentuk objek relasional atau objek oriented atau dokumen atau model yang lainnya. Nah, ini kita akan belajar relational database concept. Kemudian apa itu definisi dari relational database yang second generation ini. Nanti kita akan pelajari ini. Sementara dari saya cukup itu ya. Nanti sisanya akan saya sampaikan dengan model asinkron. Insya Allah hari Rabu ya.